guys, ketemu dengan channel Yusuf Electronic Service. Kali ini saya akan membahas singkat ketika kita menonton TV maka tabung nyala, ada gambarnya. Sebenarnya proses apa yang terjadi guys? Ini saya khususkan buat bagian matrik RGB dan tabungnya aja ya. Sama ini kondenya fungsinya buat apa? Kalau untuk mengenai mesinnya next time aja. Intinya kok tabung bisa nyala gitu. Jadi singkat ceritanya kurang lebihnya ini semua sumbernya ini ada kabel, ini kabel input RGB. Nah ini dari IC. Nah terus ini ada satu lagi, ada kabel lagi ini dari playback buat nyalain katoda RGB sama heater. Nah terus ini ada namanya konde atau bahasa kerennya konde atau yuk. Nah ini yang bagian ini buat ngangkat gambar kanan kiri sama atas bawah. Nah ini buat nyalain anoda. Kita bahas satu persatu guys. Jadi di sini ketika TV ini nyala, syarat utamanya makanya terjadi pencampuran warna di dalam sini nih, namanya matrik RGB. Jadi di sini maka dinamakan RGB. R itu red, G itu green, B itu blue. Red merah, green hijau, blue biru. Jadi ketika kita nonton TV misalkan warna daun hijau, warna bunga merah, atau warna wajah semu-semu coklat, sebenarnya perpaduan warna ini guys, R, G, B. Ini syarat mutlak harus ada. Ini input dari IC warna. IC warna masuk ke sini. Nah ini tegangan red, green, dan blue masing-masing kisaran 1,5 volt nyampe 1,8 volt. Ini harus ada. Dan ini tegangan sinyal, bukan tegangan biasa ya. Jadi misalkan ini 1,5 volt ada, ini 1,5 volt, ini enggak ada, terus kita iseng-iseng kasih suntik tegangan 1,5 volt bukan sinyal, ya nggak mungkin, nggak masuk akal. Maka ketika warna daun biar hijau ataupun warna yang biru tadi biru, yang oranye tadi oranye, makanya ini semua harus normal. Ketika pinnya itu bekerja dapat dari IC warna. Kalau ini salah satu nggak kerja atau hilang tegangan, maka warna nggak normal. Nah ini ada tegangan 8 volt lah. Kalau ini 8 volt buat suplai transistor ini, drivernya. Nah, terus di sini juga ada kabel dari playback. Nah ini ground, yang ini heater. Heater ini fungsinya dia mendapatkan suplai 6 volt AC ya guys. Nah ini buat suplai tabung ini buat nyalain. Nah di dalamnya sini ntar ada warna kuning. Nah kalau ada warna kuning nggak apa-apa, nggak bahaya, nggak meledak. Emang tabung begitu. Kecuali kalau warnanya fosfornya biru atau putih kayak neon, lah bahaya, jangan diteruskan, ntar bisa bocor. Karena itu berarti tabung udah ngesot, rusak. Nah terus di sini ada tegangan lagi 180. Nah kalau 180 buat transistor RGB, ini ada transistor final. Jadi tegangan yang dari sini 1,5 volt masuk ke basis. Nah terus kok dikuatkan ke kolektor. Nah kolektor dapat tegangan dari 180 ini. Nah, buat nyalain ini. Di dalam tabungnya pun ada RGB juga, namanya katoda R, KB, KR, KG, atau katoda blue, katoda red, katoda green. Artinya apa? Katoda biru, katoda merah, katoda hijau. Nah, ini pokoknya di tabung. Nah, ini juga tabung harus normal semua. Misalkan salah satu atau warna hijaunya di sini rusak, nah, maka gambar juga akan cacat. Nah, sama aja, birunya harus ada. Kalau birunya nggak ada juga cacat. Jadi intinya RGB di tabung pun juga harus normal. Nah kalau heater buat nyalain. Nah ini transistornya di sini guys. Nah ini guys, yang tiga ini namanya transistor final atau transistor RGB. Nah ini wajib hukumnya kalau bekerja harus ada tegangannya. Nah setelah itu ini ada yuk atau konde. Nah, ini ada dua bagian. Bagian di luar namanya horizontal untuk menaikkan gambar ke kanan dan ke kiri. Kalau yang di dalamnya namanya maaf guys, kebalik. Kalau yang di luar ini vertikal untuk menaikkan gambar ke atas, dan yang ini ke bawah. Yang di dalamnya lilitan untuk menarik gambar ke kanan dan ke kiri. Nah, terus yang ke matrik RGB juga dapat suplai dari
ini dari Flyback. Nah, ini ada puterannya, yang bawah namanya screen ini. Nah, kalau yang satunya lagi ini fokus puterannya ini yang atas. Nah, fungsi screen ini dari Flyback untuk terang redupnya gambar, fokus untuk titik fokusnya. Nah, kalau ini buat nyalain tabung. Nah, ini anoda tegangannya sangat tinggi 20 kV, jangan sampai dilepas, bahaya, ini taruhannya nyawa. Kalaupun ini mau dilepas dalam keadaan TV dimatikan, ini harus dibuang ke ground dengan cara disotkan atau dijamperkan pakai kabel tester. Jadi syarat mutlak tabung yang kita tonton pada televisi itu nyala, tegangan anoda harus ada, dalam artian Flyback bekerja, sehingga tegangan fokus ada, tegangan screen ada, tegangan vertikal ada, tegangan horizontal ada, tegangan input tadi pada IC RGB juga ada, tegangan pada transistor yang masuk ke tabung RGB pun juga harus ada. Jadi semuanya harus ada. Kalaupun salah satu tegangan nggak ada, dinyatakan bahwa tabung nggak bakalan nyala. Kalaupun nyala, warna pasti nggak ada. Atau kalau nggak ada heater, maka tabung gelap. Atau misalkan screennya ini nggak keluar tegangan, juga bisa mengakibatkan gelap. Nah, fokus nggak ada, maka gambarnya kurang fokus. Jadi semuanya saling berkesinambungan. Jadi kalau kita menonton televisi yang ada gambarnya, sebenarnya ini bekerja semua ini secara keseluruhan, guys. Nah, demikian penjelasan singkat syarat utama agar tabung itu bisa nongol gambar. Jadi kesemuanya itu harus bekerja. Nah, untuk tegangan vertikalnya ini umumnya secara umum pada tegangan juk ini separuhnya dari tegangan vertikal. Kalau tegangan vertikal 24 volt, berarti ya sini tegangannya 12 volt, sini juga 12 volt. Kalau yang horizontal, yang bagian kanan ini yang lari ke kolektor, jangan dites karena ini tegangan tinggi. Yang bisa dites tegangan ini umumnya sekitar 130 volt DC untuk ukuran 29 in. Kalau 21 biasanya 115 volt. Asal horizontal. Oke guys, demikian tutorial singkat mengenai syarat utama agar televisi pada tabung ini nyala. Semua tegangan harus hadir. Jika salah satu tegangan nggak ada, maka gambar tidak akan terproduksi. Kalaupun ada, pasti ada cacatnya. Oke, salam dari Yusuf Electronic Service.